Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. ya pada hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Bapak Bayu Yanuargi dengan tim penguji yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Hanafi dan kedua adalah Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad dan saya selaku penguji yang ketiga. Untuk ujian tesis kali ini akan terbagi dalam 3 sesi. Pertama adalah Pak Bayu Yanuargi akan diberi waktu sekitar 15 menit untuk mempresentasikan tindak lanjut catatan SHPT. Ya. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dan saran-saran. Sesi yang ketiga adalah sesi pengumuman hasil ujian tesis. Ya. Monggo Pak Bayu bisa mempersiapkan PPT-nya yang akan disampaikan. Baik, Prof. Terima kasih. Sudah dengar ya suara saya aja? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Prof. Emma sebagai pembimbing pertama, Bapak Senawi sebagai pembimbing kedua, Bapak Dr. Alfa sebagai penguji pertama, dan Bapak Dr. Hanafi sebagai penguji kedua. Terima kasih kesempatan dalam hari ini untuk saya bisa menyampaikan hasil tesis saya dengan judul Kombinasi Data GPS dan Citra Satelit Sentinel-2 dalam pembaruan peta jaringan jalan pada hari Rabu yang penuh berkah. Baik, ada 5 topik yang sebenarnya ingin saya sampaikan dalam presentasi saat ini, yaitu mulai dari latar belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil capaian penelitian. Baik, apa sih yang mendasari penelitian ini? Sebenarnya latar belakangnya adalah seperti kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah ataupun industri swasta saat ini ya, yang seperti kita ketahui bahwa banyak sekali startup, banyak sekali perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, entah itu untuk penumpang, barang ataupun logistik, di mana semua itu tergantung atau membutuhkan data jaringan jalan yang valid. Kebijakan pemerintah seperti rencana tata ruang, penganggaran biaya untuk perbaikan jalan, kemudian untuk supply chain, semua membutuhkan data jaringan jalan. Peta jaringan jalan yang tidak lengkap atau salah akan mengakibatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Jadi kalau di dalam pemerintah misalnya katakanlah saat ini peta acuan pemerintah yang digunakan peta RBI itu masih produk lama, sekitar tahun 2015. Peta RBI adalah peta rupa bumi Indonesia. Itu biasa digunakan untuk pengambil kebijakan dalam rencana tata ruang wilayah tingkat kabupaten. Itu masih sekitar tahun 2015. Sehingga ketika kita tahu bahwa era pemerintahan saat ini sungguh cepat dalam hal infrastruktur, sehingga peta jaringan jalan yang didapat pada tahun 2015 pasti sudah out of date ya, sudah kadaluarsa. Ya, untuk itu dibutuhkan metode yang cepat dalam proses updating peta jalan agar datanya lebih lengkap gitu ya, lebih up to date dan lebih terpercaya. Salah satu metodenya adalah menggunakan data citra satelit. Kemudian bagaimana jaringan jalan ini bisa diambil dari data citra satelit, pasti akan membutuhkan metode yang ekstraksinya. Nah, pada penelitian ini latar belakangnya adalah bagaimana sih proses segmentasi jaringan jalan dari citra satelit dan bagaimana data training yang baik. Untuk itu dan ketika kita melihat bahwa banyak banyak sekali industri yang bergerak dalam bidang transportasi, pasti data yang dihasilkan juga akan sangat banyak gitu ya. Data yang dihasilkan oleh industri transportasi ini pasti akan sangat bermanfaat, sangat tepat guna jika digunakan untuk updating jalan. Kenapa? Karena contoh misalnya data GPS pengemudi transportasi online ini akan membentuk pola jaringan jalan yang sangat baik karena di tracking saat si pengemudi atau si driver ini mengantarkan barang atau mengantarkan penumpang ke tujuan. Kemudian kedua jenis dataset ini harus dilakukan segmentasi. Salah satu arsitektur segmentasi yang baik berdasarkan referensi yang dipelajari oleh peneliti adalah arsitektur unit.
Kemudian untuk rumusan masalah dalam penelitian ini ada 5 hal. Yang pertama, apakah algoritma CNN di mana salah satu arsitekturnya adalah UNet bisa digunakan untuk segmentasi peta skala 1:25.000. Kenapa 1:25.000? Hal ini terkait dengan dataset yang digunakan. Yang kedua, apakah algoritma KDE, kernel density estimator, bisa menyediakan data training yang baik untuk algoritma CNN? Apakah data GPS bisa sebagai data training yang baik? Seperti yang saya utarakan tadi bahwa GPS yang digunakan adalah GPS driver. Kemudian bagaimana akurasi unit dengan encoder yang berbeda? Kemudian apakah data GPS mampu mendeteksi jalan-jalan yang baru? Kemudian batasan masalah dalam penelitian ini adalah data GPS yang digunakan adalah data pengemudi Grab pada tahun 2019, di mana data ini mengandung sekitar hampir 8 juta titik di area penelitian, sehingga dirasa cukup untuk mempresentasikan data yang dibutuhkan. Yang kedua, citra satelit Sentinel-2A. Kenapa digunakan citra satelit Sentinel-2A ini? Karena secara akses ini sangat mudah diakses, gratis dan lain sebagainya, sehingga peneliti atau pemerintah yang memiliki budget sedikit, budget terbatas misalnya, dia bisa menggunakan citra satelit Sentinel-2 untuk updating data. Area penelitian di sini adalah di area Jakarta. Ini terkait dengan kelengkapan data dan ketersediaan data. Kemudian data yang akan dihasilkan atau yang diharapkan bisa disegmentasi adalah pada skala 1:25.000. Hal ini terkait dengan resolusi spasial dari citra satelit Sentinel-2A yang cuma 10 meter. Artinya citra satelit Sentinel ini maksimal ukuran data yang dihasilkan adalah 10 meter. Itu yang paling tepat. Dan data yang 10 meter ini paling cocok untuk peta skala 1:25.000. Arsitektur yang digunakan pada penelitian ini CNN UNet. Kemudian metode untuk memproses data GPS menggunakan kernel density estimation. Kemudian hasil dari kernel density estimation ini akan digunakan sebagai labeling untuk data training pada proses segmentasi. Sebagai perbandingan metode, digunakan 2 metode, yaitu pada kita lakukan perbandingan perubahan pada encoder unit, yaitu menggunakan Inception ResNet versi 2 versus encoder biasa pada unit. Kemudian tujuan penelitian yang pertama mengetahui akurasi algoritma, bagaimanakah akurasi algoritma CNN, terutamanya arsitektur unit dalam mengekstraksi data jaringan jalan dari citra satelit resolusi medium. Hal ini pasti berbeda ketika arsitektur ini digunakan untuk citra satelit yang resolusinya tinggi seperti citra satelit yang ada di Google Map atau citra satelit yang punya resolusi spasial 1 meter. Kemudian mengetahui akurasi data training yang dihasilkan oleh GPS untuk mendapatkan data jaringan jalan. Yang ketiga, mendapatkan model terbaik berdasarkan penggunaan 2 jenis data training. Baik, untuk metode penelitian sendiri, kita mulai dari pre-processing. Metode penelitian dimulai dari validasi penelitian, di mana di sini dilakukan studi literatur, kemudian identifikasi masalah, sehingga pengumpulan data. Pengumpulan data di sini ada 3 jenis data yang kita pakai. Yang pertama, peta rupa bumi Indonesia, yang ini nanti akan dijadikan sebagai pembanding dari hasil training, apakah hasil training bisa mengidentifikasi jalan-jalan baru yang belum ada di peta rupa bumi Indonesia. Kemudian citra satelit yang seperti saya sampaikan tadi, ada citra satelit Sentinel-2A, dan kemudian ada pemilihan data training titik GPS. Untuk pemilihan data training titik GPS dilakukan normalisasi, yaitu normalisasi di sini dilakukan penghapusan data-data dengan akurasi rendah di atas 10 meter. Jadi kalau di dalam data GPS pengemudi, itu biasanya ditemukan data-data yang GPS-nya tidak akurat. Ya, dia bisa jadi loncat lebih dari 10 meter. Digunakan dasar penggunaan akurasi di bawah 10 meter ini adalah dengan asumsi lebar jalan di Indonesia satu lajurnya itu sekitar 7 meter. Jadi ada sekitar toleransi 3 meter untuk kanan kiri jalan. Kemudian
kita akan menghapus juga data-data dengan kecepatan rendah di bawah 5 km per jam. Bisa jadi untuk data-data ini driver-driver sedang standby atau sedang menunggu penumpang. Dari hasil GPS ini dilakukan proses kernel density estimator untuk mendapatkan data vektor. Untuk proses citra cukup sederhana karena proses citra ini kita tinggal melakukan komposit citra menjadi RGB. Dari band-band yang ada kita pilih beberapa saluran 432, di mana 432 adalah saluran untuk RGB di citra satelit Sentinel-2A. Kemudian kedua data yang sudah kita proses tadi akan di cropping berdasarkan area penelitian. Hasil dari cropping tentu akan dilakukan masking. Jadi kalau kita lihat proses untuk kernel density-nya, kalau kita lihat yang warna hijau ini adalah data titik-titik GPS yang dia masih dalam bentuk titik. Nah, ini perlu untuk dilakukan proses rasterisasi karena data yang dimiliki data GPS ini masih dalam bentuk point vector, sehingga dilakukan rasterisasi menggunakan kernel density sehingga kita memiliki data raster yang mewakili pola jaringan jalan. Di sini menggunakan bandwidth 0,0001 untuk mendapatkan tingkat kehalusan, kemudian metrik Euclidean, kernel Gaussian, dan algoritmanya auto. Kenapa menggunakan kernel density? Berdasarkan beberapa literatur yang diteliti oleh peneliti, kebanyakan memang kernel density estimasi ini cocok untuk untuk membuat pola jaringan jalan atau untuk traffic analisis. Kemudian untuk masking data di sini ditentukan nilai pixel atau lebar dari datanya adalah 256 kali 256. Di atas adalah contoh dari masking data untuk citra satelit Sentinel-2A. Dengan di bawah adalah hasil dari KDE tadi dilakukan masking 256 256. Harapannya dengan masking 256 256 ini kita bisa mendapatkan penampilan atau penampakan yang optimal dari citra satelit dan tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Kemudian metode penelitian selanjutnya adalah terkait dengan training data. Pada training data ini dilakukan split data 80 untuk training, 10 testing, dan 10 validasi. Di sini seperti yang saya utarakan sebelumnya, kita menggunakan dua jenis data training, menggunakan dua jenis metode training. Yang pertama, kita rubah encoder dari UNet. Yang pertama menggunakan Inception ResNet versi 2, kemudian yang kedua menggunakan UNet encoder. Di situ dilakukan proses training sehingga menghasilkan perbandingan akurasi dari masing-masing encoder tersebut. Dari akurasi ini yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan missing error atau loss dari data, karena untuk segmentasi yang paling penting adalah bagaimana model atau arsitektur ini bisa mengidentifikasi pixel dan melakukan segmentasi pada citra yang kita tentukan. Dari hasil training nanti akan dibandingkan antara hasil training dengan data peta RBI untuk melihat apakah berhasil mengidentifikasi jaringan jalan yang baru. Nah, di sini adalah untuk pemilihan encoder dan decoder untuk UNet ya, UNet terdiri dari encoder dan decoder. Di sini dipilih untuk memodifikasi encoder dikarenakan encoder ini adalah step yang mungkin sangat menentukan. Walaupun decoder juga menentukan, tapi encoder ini sangat menentukan karena di dalam encoder ini dilakukan proses identifikasi, dilakukan proses pengenalan objek. Sehingga di sini akan coba dibandingkan kalau misalnya encoder ini dibuat lebih teliti menggunakan Inception ResNet, apakah dia worth it, apakah dia layak kita menggunakan Inception ResNet yang mungkin lebih lama, mungkin lebih detail, atau kita cukup menggunakan model UNet biasa saja sudah cukup. Jadi dengan Inception itu bisa mengenali berapa, dengan UNet apakah dia juga sudah bisa mengenali. Itu. Kemudian di sini perbedaan antara encoder Inception dengan encoder UNet. Seperti kita ketahui bahwa Inception ResNet itu dikembangkan oleh Google memang dengan tujuan untuk mengenali objek-objek, dengan melakukan segmentasi. Oleh karena itu biasanya
bobot pretend sudah ada di sini, sehingga akan lebih gampang untuk digunakan dan lebih teliti. Kemudian terdapat juga skip connection. Skip connection ini adalah bagaimana model yang dibangun itu tidak kehilangan data yang sebenarnya sudah bagus pada langkah sebelumnya. Seperti kita ketahui, UNet itu adalah arsitektur yang berbentuk U gitu ya. Jadi dia akan melakukan proses lebih mendalam lagi terhadap data training kita, sehingga apa yang ada di proses sebelumnya, di konvolusi sebelumnya akan tidak kehilangan di next step-nya. Hasil penelitian untuk dash loss, kita lihat bahwa dash loss itu sebenarnya adalah tumpang tindih overlay antara training data dengan validasi data. Apakah banyak loss yang dihasilkan oleh setiap model? Kalau kita lihat di sini, memang dash loss dari inception ini dia cukup rendah dibandingkan dengan encoder UNet, dan dash loss ini sudah sangat stabil di epoch ke-80, sehingga dia berhenti trainingnya pada epoch ke-85. Sedangkan untuk encoder UNet ini baru berhenti di epoch ke-100. Dan dilihat di sini bahwa dash loss UNet lebih tinggi dibandingkan daripada inception, walaupun sebenarnya gap-nya tidak terlalu besar. Kemudian akurasi atau performance dari masing-masing arsitektur, kalau kita lihat memang inception itu secara akurasi lebih tinggi daripada UNet. Ini sebenarnya yang menyebabkan penelitian ini agak lama, Prof. Jadi yang rencananya kita selesai di bulan Desember sebenarnya rencananya, tapi karena akurasinya tinggi banget gitu ya, sampai 91%. Ini saya ngulangi beberapa kali, sampai 10 kali saya ulangi dengan data training yang berbeda-beda, tapi ternyata hasilnya tetap sama. Jadi ini yang masih jadi pertanyaan saya, apakah memang apa ya, ternyata setelah dari beberapa percobaan memang akurasinya cukup tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya akurasi antara inception dengan UNet itu tidak terpaut jauh gitu. Jadi artinya sebenarnya arsitektur UNet biasa pun sebenarnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan ini, melakukan proses segmentasi. Walaupun secara kalau kita lihat ya, akurasi 91%, tapi dia membutuhkan durasi pelatihan yang lebih lama dibandingkan dengan UNet. Jadi kalau inception itu 19,37 menit, sedangkan UNet itu 19,26 menit. Ada jeda sekitar 8 detikan. Dan ini menggunakan Google Colab Pro. Untuk hasil segmentasi bisa dilihat di sini, memang ada beberapa loss di UNet. Kalau kita lihat beberapa hasilnya memang tidak begitu bagus di UNet, dengan inception sudah menunjukkan pola yang lebih bagus. Kesimpulan, untuk arsitektur UNet dengan encoder inception memiliki akurasi yang lebih baik, walaupun hanya terpaut sekitar enggak sampai 1% sebenarnya dibandingkan dengan encoder UNet. Kemudian kecepatan pelatihan tidak signifikan, itu hanya sekitar 8 detik dibandingkan dengan kedua antara inception dengan UNet biasa. Dash loss ini yang mungkin agak tinggi, karena di inception ini dash loss-nya hanya 0,051, sedangkan di UNet dash loss-nya sekitar 0,08. Oleh karena itu tadi kita lihat hasil segmentasinya untuk UNet tidak begitu komplit. Kemudian arsitektur UNet dengan encoder inception performanya lebih baik. Kemudian GPS dapat digunakan untuk pelatihan data training segmentasi, karena GPS dari driver online sudah mempresentasikan pola jaringan jalan. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Mohon masukan dan pertanyaan mungkin dari Bapak. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bayu Yanuargi itu SHPT ternyata ya? Ujian tesis. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dan saran-saran yang akan dimulai dari Bapak Dr. Alfa. Monggo Bapak. Terima kasih Prof. Emma. Bayu, secara keseluruhan yang dikerjakan itu saya melihat sebenarnya sudah baik, sudah selesai ya. Jadi
mungkin nggak terlalu banyak masukan yang bisa saya berikan, tetapi saya mau sifatnya mungkin klarifikasi ya. Berarti input data Bapak itu berupa apa Pak awalnya Pak? Bisa ditampilkan. Input data awalnya adalah kalau kita lihat eh, eh, input datanya adalah citra satelit Sentinel-2. Itu adalah citra yang akan disegmentasi dan data Bis- labelingnya adalah data GPS. Oke, bisa dilihatin sampelnya enggak? Sampelnya Yang di gambar 31 ini ya. Maksud saya hanya ya, satu gambar ini sebenarnya. kalau data bentar, oh, gambar 43 itu sebenarnya adalah data citra satelitnya, Pak Alfa. Gambar 43 itu adalah gambar citra satelitnya. Di sini akan dipotong menjadi eh, dimasking 256 menjadi sekitar 2.240 data. Oke, berarti sumber awal tuh ini ya, gambar 43 ini ya. Betul, betul. Iya. Oke. Kemudian Gambar 44 itu data GPS yang akan digunakan sebagai labelnya. pada saat melakukan pemotongan gambar itu menggunakan yang input gambar 44 gitu. Pemotongan sebenarnya kalau pemotongan kita potong dengan ini apa pemotongannya kan sama gitu. Jadi data 44 itu hanya sebagai anotasinya, sebagai data labelnya. Jadi nanti ukuran pemotongannya sama antara data 44 dengan data 43. Jadi kalau saya tampilkan sebentar. Saya tampilkan di codingannya. Jadi ini contoh misalnya ini adalah hasil pemotongan 256 dan untuk citra satelit yang input image. Kemudian yang grounded max ini adalah data GPS sebagai label. Oke, inilah misalkan input ini. Ini diproses menggunakan dua algoritma yang diusulkan tadi ya. Itu berarti sama perlakuannya, inputnya semuanya seperti ini gitu. Ya, inputnya sama. Oke. Oke. Nah, tadi kok sekilas saya dengar yang ini kan berarti yang data yang dibandingkan dengan dari Grab itu berarti yang mana? Jadi Grab itu menghasilkan grounded max ini. Jadi data Grab itu akan diproses menjadi data grounded max ini. Yang tengah ini. Coba bisa diceritakan lagi enggak? Saya belum nangkep benang merah. Input Anda Jadi berupa yang kiri ini kan? saya tampilkan. Ya, input image adalah ini image. Jadi kita akan melakukan segmentasi. Salah satu proses segmentasi kan kita harus ada labeling, ya. Ada anotasi, pemberian anotasi. Lah, konsep dari penelitian ini sebenarnya adalah bagaimana data Grab itu dijadikan sebagai data labeling. Jadi kita nggak Nah, perlu gambar lagi satu-satu sebagai nah, labelnya. data Grab-nya itu berupa apa? Data titik. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada data Grab, ini data titik dalam bentuk titik CSV, dalam bentuk titik CSV, kita akan rubah ini menjadi raster dalam bentuk garis. Maka itu digunakan proses KDE sebenarnya untuk merubah dari titik menjadi data raster tersebut. Berarti yang dibandingkan itu dari sini mulainya. Dibandingkan sebenarnya dibandingkannya adalah gambarnya sama, cuma cara membandingkannya yang berbeda. Gimana Pak? Bisa diceritakan? Jadi kalau kita lihat pada eh, jadi kalau kita lihat pada proses eh, preprocessing ini, sebenarnya inputnya adalah di citra satelit sama data ini. Jadi data GPS. Jadi bagaimana supaya citra satelit ini bisa dikenali, disegmentasi, maka dia harus dikasih label. Nah, labelnya diperoleh dari data-data titik-titik GPS ini. Tapi kita nggak bisa menggunakan data titik-titik GPS karena data titik GPS bentuknya titik sehingga kadang akan menimbulkan masalah sehingga kita jadikan dia
garis. Proses menjadikan garis itu dilakukan dengan proses KDE. Oke, berarti KDE, cropping, masking. Nah, berarti setelah melalui hasil paling bawah itu masking 256 itu Ya, ada terus berapa sampel? dibandingkan nanti. Sampelnya, untuk sampel datanya kita pakai 80 untuk data training, 80% untuk data training, kemudian 10% untuk data testing, 10% untuk validasi. Kalau keseluruhan datasetnya ada berapa? 2.240. 240 ya, oke. Ya. Berarti kalau seperti ini asumsinya distribusinya akan sama semua ya, karena ini bukan apa namanya. Berarti kan itu kan dari satu sumber menggunakan apa namanya, satu sumber besar yang sama gitu ya. Jadi tidak apa istilahnya, tidak diklasifikasi gitu kan ini nanti. Yeah. Jadi kalau Oke. secara gampang itu mungkin Apa yang maksud saya gini, apa yang menjadi penanda antara satu data dengan data lainnya gitu nanti yang dipegang itu apa? jadi kalau di proses ini kan citra satelit seperti ini, kemudian di sebelahnya ada data GPS. Kemudian citra satelit ini dibagi menjadi beberapa data. Sebenarnya dari data label ini digunakan untuk segmentasi di citra satelit. Jadi ini data GPS, ini satelit. Nah, ini ukurannya akan sama dan ini yang dari GPS ini akan sebagai labeling di citra satelit. Oke, tapi yang kanan itu kan itu asumsi saya berarti data primer yang sifatnya private ya Pak atau public juga? Private dan bisa digunakan untuk penelitian dengan persetujuan. Oh, gitu. Artinya kalau orang nggak punya yang sebelah kanan itu hanya manfaatkan sebelah kiri, berarti Ya, berarti dia harus gambar. Dia harus gambar. iya. Untuk mendapat label dia harus gambari satu-satu. Oke. Nah, siapa yang punya yang sebelah kanan ini selain dari Grab? Gojek punya, kemudian hampir keseluruhan startup logistik dia punya. Membangun ini ya. Ya, membangun ini. Oke. Iya, iya. Baik. Nah, kemudian mungkin langsung lari ke rumusan masalah ya. Ini saya lihat kan ada beberapa ya. Nah, kalau yang 1, 2 ini bagaimana ya cara menjelaskan di dalam naskahnya? Untuk rumusan masalah terkait dengan algoritma KDE sama data GPS sebenarnya ini berkaitan gitu, berkaitan. Jadi bagaimana sebenarnya KDE ini bisa digunakan untuk mengolah data GPS itu sehingga bisa dijadikan sebagai data label untuk Nah, data trainingnya. kalau mau menceritakan itu mungkin bisa dimulai dari ini Pak, dari apa yang biasanya digunakan orang pada tahapan ini gitu loh, sehingga di penelitian ini menggunakan algoritma KDE gitu. Bisa jadi kan ini yang pertama menerapkan ini atau memang biasanya memang menggunakan ini atau bagaimana gitu. Mungkin cara yang sama bisa digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah yang pertama gitu ya. Penerapan CNN-nya gitu. Kalau yang 345 saya kira sudah secara nggak langsung tadi kelihatan jawabannya. Karena dalam penelitian kan nanti akan ketika sudah berjalan semua kan mencocokkannya pasti dari masalah ini apa, di bagian mana itu diselesaikan, dan nanti kesimpulannya apakah menjawab rumusan masalah yang sudah disampaikan tadi. Nah, di naskah ini juga banyak komen-komen, saya nggak ngerti ini versi terakhir atau apa nih, kok ada komennya. Masih ikut ya komennya. Belum saya hapus. Bukan komen dari Prof. Eman ya. Oke. Nah, mungkin satu terakhir ya. Tadi sempat menyinggung bahwasannya penggunaan dua algoritma ini ya punya plus minus lah ya, tadi sudah disampaikan tadi. Yang satu unggul akurasi tapi makan waktunya juga lebih banyak. Nah, kira-kira
untuk perbandingan di antara kedua model metode yang digunakan ini, ada nggak alternatif lain gitu, selain waktu dan juga akurasi? Ya, untuk membandingkan sebenarnya apa ya, akurasi kan yang perlu kita lihat apakah dia bisa menghasilkan data yang baru atau enggak, apakah dia bisa mendeteksi data yang baru atau enggak. Kemudian secara presisi apakah dia juga presisi atau tidak. Jadi ini memang saran yang saya sampaikan di dalam penelitian ini, bagaimana ini bisa dibawa ke dalam realitas itu sehingga bisa mendeteksi apakah banyak jaringan jalan yang bisa dideteksi dari kedua algoritma ini. Jadi harus diketahui berapa sih jumlah jaringan jalan yang bisa dihasilkan dari dari masing-masing algoritma. Oke. Nah, kenapa nggak dieksplor aja Pak proses tindak lanjut dari penelitian ini, itu kan bisa dikembangkan untuk mendapatkan data itu tadi yang disampaikan tadi, jumlah jalan gitu ya. Nah, Oke. mungkin bisa dikasih pertimbangan susahnya itu gimana sih? Karena kalau sudah terjun di lapangan biasanya kan paham problemnya yang nggak seindah yang di naskah biasanya gitu loh. Ada kendala-kendala apa, hal seperti itu nggak apa-apa disampaikan aja di dalam analisisnya gitu ya. Oke. Bahwasanya penelitian ini masih bisa diimprove untuk tahap berikutnya dengan mempertimbangkan faktor apa-apa gitu untuk diskusi. Oke, itu saja dari saya, Prof. Hikmah. Overall sudah cukup bagus, Kak Bayu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Alfa. Ada 3 catatan yang saya sarikan dari arahan Pak Dr. Alfa. Pertama, menarik untuk diceritakan apa saja yang biasa dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, apa permasalahannya dengan cara-cara tersebut yang itu nantinya paparan itu akan dijadikan pengantar mengapa penelitian Pak Bayu menggunakan KDE. Yang kedua, terkait dengan redaksional laporan perlu dirapikan dan dipastikan bersih dari komen-komen. Kemudian yang ketiga, menarik untuk bisa diceritakan apa saja kendala yang, terjadi di penelitian ini, bagaimana Pak Bayu mensolusinya dan itu bisa disedekahkan untuk penelitian berikutnya, apa saja ya improve yang masih bisa potensi untuk dilakukan. Iya. Yang berikutnya kita akan minta arahan dari Pak Dr. Hanafi. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Mas Bayu, ini saya mau nanya, ini penelitian terapan atau pengembangan model ya? Ini lebih ke, kalau menurut saya sih lebih ke terapan ini, Pak. Terapan ya. Nah, Ya. iya. Makanya saya agak bias ini apakah membangun model, apakah terapan gitu. Oke. Kalau terapan ini kok tidak tertuang di dalam sebenarnya di dalam ini ya. Ini sebentar yang di awal tadi. Coba ini saya dulu ya. Saya baca lagi di awal ini di masalah sebentar. Tidak tertuang di dalam rumusan ya. Jadi di dalam rumusan ini yang pertama, apakah penerapan CNN dapat digunakan untuk mendapatkan data jaringan secara lengkap gitu ya. Menurut saya justru awalnya itu apa yang pengen kita terapkan itu apa gitu ya. Nah, itu harus tertuang di situ. Terus selanjutnya setelah itu sih nggak apa-apa, ini nomor 1, 2 dan seterusnya ditambahkan jadi yang nomor 2 ya. Jadi memang tujuannya untuk mengapply atau membuat satu model aplikasi itu dituangkan aja di awal gitu ya. Itu menurut saya ya. Jadi harus ditambahkan misalkan kita itu pengen membangun apa sih, nah itu harus dituangkan. Tidak serta-merta
muncul di sini langsung CNN apa. Mas, coba saya pengen tahu ini CNN atau ResNet atau Junet ya sebenarnya yang dimaksud di sini, yang di poin 1. Di rumusan masalah Ji. Ya. Hmm. Kalau secara garis besar sebenarnya kita ingin melakukan analisis CNN. Jadi kalau dari sini rumusan masalah CNN. CNN ya, oke. Berarti ini menggunakan CNN untuk ini ya, untuk mendapatkan data jaringan ya. Jaringan jalan. Ji. Oke. Jadi beda dengan yang di belakang tadi yang diterapkan menggunakan Junet sama ResNet tadi ya, beda ya. Konteks. Jadi unit itu adalah salah satu arsitektur Hmm. dari CNN sebenarnya. Betul, ya. Eh, ini kan platform deep learning yang cukup banyak dipakai juga ini, cukup populer ResNet sama Junet ya. Oke, tapi seterusnya di rumusan yang lain ada ya penggunaan. Oke, oh, ada inception, ada oke. Ya, yang saya cermati itu kalau memang mau mengapply satu model ke dalam satu aplikasi itu sebaiknya dimunculkan di dalam rumusan juga gitu ya. Oke Mas, selanjutnya adakah sebelumnya yang sudah mengapply model ini Mas, yang sampean usulkan ini? Kalau untuk CNN unit memang banyak nih Pak Dokter untuk Ya. implementasi untuk apa ya untuk beberapa penelitian karena unit ini sebenarnya adalah arsitektur untuk medis dan juga bisa digunakan untuk dan ada juga penelitian lain yang menggunakan juga untuk ekstraksi jaringan jalan dari citra satelit tapi resolusinya resolusi tinggi berbeda dengan data yang saya gunakan resolusinya medium itu yang pertama yang kedua perbedaan dengan penelitian yang lain itu eh, kebanyakan penelitian menggunakan encoder tidak memodifikasi encoder. Jadi dia benar-benar murni menggunakan unit dari encoder sampai ke decoder. Oke. Berarti di dalam konteks penelitian ini ada arsitektur baru ya Mas ya? Ya kita membandingkan di step encodernya. Oke, ini sudah tertuang di dalam enggak? Di dalam model yang dibangun di dalam ini. Saya kok nggak melihat presentasinya tadi ya? Kalau di rumusan masalah ada di nomor 4. Tapi kalau di artinya usulan yang dibangun oleh Mas ini, oleh Mas Bayu ini. Yeah. Ini kan kita bangun satu arsitektur baru ya, karena yang menjadi pembeda gitu ya dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu dituangkan nggak di dalam arsitektur atau model yang baru di sini. Saya dari tadi nyari-nyari kok nggak ada ya. Itu cuma baru dituangkan di metode penelitian saja. Oke. Di Metode penelitian di nomor berapa, Mas? Di nomor halaman berapa ya? halaman Justru menurut saya ini poin yang cukup penting, Mas. Ya, poin yang cukup penting. Makanya saya lihat beberapa penelitian sebelumnya mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip betul. sudah dilakukan. Makanya untuk menunjukkan angel daripada penelitian kita itu justru itu harus kita highlight di situ. Ya, Oke. bentuknya artinya menjadi satu model gitu ya. Ini ada di mana saya nyari tadi nggak ada. Mulai bahas itu di halaman 83. Atau yang diagram 33 ya? Di diagram juga ada di diagram penelitian. Kalau di tulisannya ada di halaman 83. Mulai 80 sebenarnya, tapi untuk spesifiknya ada di 80. Sebentar, tak cari. Tak carinya 83 ya. Delapan satu ini arsitektur unit, ini umum ya, punya orang. Terus yang 49
gambar 49 juga umum punya orang. Terus mana lagi Mas? Yang punya Mas Eh, Mas Bayu Ji, yang di mana ini? sebenarnya saya menggunakan sebenarnya apa yang saya teliti ada di 442 encoder Inception ResNet versi 2. 442. Sebenarnya itu yang saya teliti, Pak Hanafi. 442. Di subbak 442 encoder Inception ResNet saya bandingkan dengan encoder unit biasa. Gambar berapa Mas? Gambar sebenarnya di gambar ke 49. Gambar 49 itu Ya. ya itu saya ambil dari ini sih dari referensi 449. 49, gambar 49. Oh, bentar. Atau bisa ditunjukkan di PPT-nya Mas? Oke, sini saya screen. Ini saya klarifikasi kalau memang sudah ada sih nggak masalah. Tapi saya nyari-nyari. Karena memang apa ya Hmm. untuk penelitian ini memang implementasi dari beberapa referensi yang saya pelajari ini, Pak Dr. Hanafi. Jadi sebenarnya saya sudah menjelaskan untuk encoder apa saja yang saya gunakan di sini yang saya bandingkan. Oke. Ini yang sudah dilakukan oleh apa itu? Di bawah itu siapa itu labelnya itu? Oke. Ya, basic. Nah, ini Mas, sebenarnya justru ini penting Mas, punya Mas Oke, anu itu yang Mas Bayu itu yang seperti apa gitu ya? oke, oke. Jadi Ada nanti belum Mas? Kalau belum sih nggak apa-apa ditambahkan saja dari yang dilakukan oleh Mas Bayu dalam penelitian ini seperti apa gitu ya? Ada belum? Atau mau ditambah? belum. Eh, Belum ya? belum nanti saya tambahkan. Oke, jadi ya justru ini poin pentingnya ya Mas ya. Poin pentingnya seperti itu. Ini bisa menjadi klaimnya Mas Bayu bahwa ini yang sudah yang dilakukan dalam penelitian ini, yang mungkin bisa bagian dari improvement dari yang sudah ada gitu ya. Oke, Oke, dari saya ini kalau pengujian confusion metric itu termasuk dilakukan di sini ya. oke, oke, oke. Ada di halaman Oke. enggak apa. Ada di halaman 112. Oke. Mas, ini kalau tak lihat-lihat yang sampean lakukan, yang dibandingkan ini adalah yang memang sudah sampean lakukan ya? Betul, oke. Oke. Mungkin ini ya sekedar saran jika berani, ini challenge sebenarnya. Dalam penelitian itu kadang kita harus berani menampilkan beberapa hasil dari penelitian yang sebelumnya gitu ya. Artinya komparasi. Ya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Oke. Mungkin nggak ini Mas? Mungkin karena memang dari referensi yang saya pakai memang ada sudah ketemu beberapa Oke, ya. hasilnya. Kalau memang ada itu akan lebih sahih nanti klaim di dalam penelitian ini dan penting. Berapa jumlahnya ya? Nggak usah 5 ya lebih bagus. Kalau akan lebih rame ya 10 ya. Kalau ada penelitian yang terbaru lebih bagus ya dikesampingkan dulu. Nyari kompetitor yang nggak bagus-bagus biar kelihatan keren gitu ya. Itu sih Mas, Siap. supaya apa ya? Saya menambahkan supaya di naskah ini sama nanti kalau dipublikasi akan jauh lebih punya bobot yang lebih tinggi itu. Oke, dari saya begitu. Intinya penelitian ini sudah cukup komplit, menarik, dan menurut saya bisa untuk referensi kita. Makasih Mas Bayu. Makasih Pak Prof. Dokter. Ya, Oke, Mas. oke, terima kasih Pak Dr. Hanafi. Ada 3 catatan yang saya sarikan dari arahan Pak Dr. Hanafi. Yang pertama terkait dengan rumusan permasalahan, maka urutan pertama itu difokuskan pada penerapan model ke dalam suatu sistem atau aplikasi, kemudian rumusan yang berikutnya baru disusul yang terkait dengan algoritma-algoritma yang digunakan, termasuk bagaimana itu pengukuran dan lain sebagainya. Yang kedua,
perlu divisualkan dan diulas kekhasan dari arsitektur yang dibangun dalam penelitian Pak Bayu, yang itu akan ditonjolkan sebagai novelty dari penelitian Pak Bayu. Yang ketiga, untuk memperkuat klaim sejauh mana penelitian Pak Bayu ini berhasil, maka perlu dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang itu dirujuk di tinjauan pustaka ya. Ada cukup banyak itu yang dirujuk Pak Bayu. Ada 6 catatan Pak Bayu. Pak Bayu harus berjuang lagi gitu untuk menindaklanjuti catatan-catatan dari Pak Dr. Alfa dan Pak Dr. Hanafi supaya nanti pada saat ujian tesis laporan dan hasil penelitian Pak Bayu jauh lebih meningkat lagi kualitasnya dan Pak Bayu lebih siap gitu. Dan untuk SHPT ini kan tidak ada status kelulusan 0 SKS, tetapi feedback tadi sangat dibutuhkan oleh Pak Bayu untuk lebih siap menghadapi ujian tesis. Oke, selamat Pak Bayu dan tetap berjuang untuk bisa menindaklanjuti 6 catatan ini nggih. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dr. Alfa dan Pak Dr. Hanafi yang telah memberikan arahan-arahan terbaiknya untuk hasil penelitian Pak Bayu Yanuarki. Untuk SHPT Pak Bayu Yanuarki saya cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Pak Dr. Alfa dan Pak Dr. Hanafi. Semangat Mas Bayu Ya. ya. Bentar lagi selesai nih. Allah Udah amin. sebenarnya. Ya. Amin. Terima kasih izin